Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung-kampung juga banyak ya bisa dikatakanlah dukun-dukun teri, Ustaz. Iya, benar. Nah, masih percaya. Atas pertanyaan udah diisi udah. Yang Nah, ustaz-ustaz seperti itu banyak istilahnya menjadi imam di musola maupun di masjid, Ustaz. Nah, kita yang jadi orang yang bertauhid, apakah kita harus mengikuti imam-imam yang seperti itu, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Baik. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khair. Saya jawab satu-satu biar tertib. Perlu diketahui dukun yang ada itu ada dua. Sebagaimana tukang sihir juga ada dua. Inilah membuahkan hukum kufur dan dibunuh. Kata Imam Syafi'i, bila dukun atau tukang sihir tersebut menimbulkan kematian, maka harus dibunuh. Kalau tidak, tidak. Tentang kufurnya, kalau di sana menimbulkan perbuatan-perbuatan kufur, maka masuk kufur. Kalau tidak, dosa besar. Itu aja. Inilah maksud dari firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Maksudnya kafir karena mengajarkan sihir yang melahirkan kekufuran dan kesyirikan, atau mempersembahkan kepada jin lewat syirik atau kufur tadi. Contoh pijat mushaf tadi, Quran dipakai sandal, udah kafir. Dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh sholat di belakang dia. Tapi kalau tidak sampai kepada itu, maka kita sholat. Dan tolong dicapkan, selagi antum belum mendapatkan bukti akurat dan kuat, antum sholat di belakang dia. Kalau antum sudah mendapatkan bukti, umpamanya dia melakukan ritual penyembelihan hewan, itu jelas syirik, antum jangan sholat. Walaupun kita tidak serta-merta memvonis dia musyrik, itu soal lain. Ini kita membahas hukum sholat, bukan vonis dia. Itu vonis haknya ulama, haknya pengadilan, dan itu konsekuensinya lain. Ya, tolong dicapkan di sini ya, jangan serta-merta, otomatis nanti repot, otomatis kamu juga kafir, repot nanti. Itu ya Pak ya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tasawuf dari mana asalnya? Sebentar Pak ya, anak jawab tasawuf. Tasawwafa yatasawwafu maknanya alladzina yalbisuna suf, mereka-mereka yang mengenakan pakaian wol. Kenapa? Karena kelompok ini awalnya hanya sekedar sufi. Pertama itu adalah mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia dan sifat-sifat materialistis. Nah, ini didominasi oleh contoh Al-Junaid, Haris Al-Muhasibi. Ini kelompok sufi-sufi pertama itu. Itu mereka hanya mengutamakan akhirat dan meninggalkan bahkan uzlah dari hiruk pikuknya materi keduniaan. Terus untuk menciriin kelompok itu, maka kelompok itu mengenakan ciri khusus apa? Pakaian wol. Namun di dekade kedua perkembangan sama Pak. Kalau kita berbicara masalah Syiah awal itu hanya mengkultuskan mana yang lebih baik, Ali sama Utsman, itu aja kan gitu. Terus kemudian berkembang sampai menuhankan Ali. Ini juga sama. Jadi awal-awal cuma itu, kemudian berubah pada tingkatan memutus sama sekali. Nah, membenci, yang lebih parah lagi, membuat hadis-hadis palsu untuk membenci dunia. Nah, lebih parah lagi nanti membenci mencari ilmu, membenci hadis, karena dia sudah sampai pada tingkatan tertentu. Nah, lebih parah lagi setelah munculnya Ibnu Arabi Al-Halas abad kedua ketiga, muncul sudah wahdatul wujud, bahwa mereka ini sudah berjalan di lane syariah sendiri, kita sendiri berpisah. Nah, sejak itulah
sufi menjadi suatu perkara yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah termasuk firqah. Ya, walaupun kemunculannya termasuk belakangan, karena firqah yang paling tertua adalah pertama Khawarij. Zaman Rasul pun sudah ada bibitnya. Kemudian bersama Khawarij itu hampir bersamaan itu adalah Syiah. Karena tolong dicamkan, Syiah sama Khawarij ini satu akar, yaitu siapa? Abdullah bin Sabah. Terus kemudian tidak lama juga di dekade pertambakan sahabat masih ada, yaitu Qadariyah. Qadariyah melahirkan lawannya, yaitu Jabriyah. Terus kemudian muncullah Jahmiyah, juga tidak lama Jahmiyah. Lalu setelah Jahmiyah, maka muncullah di sana Mu'tazilah. Ya, kedua. Nah, yang keenamnya Murji'ah. Murji'ah ini dilahirkan oleh Jahm bin Safwan, karena Jahm bin Safwan itu memiliki 3 kesesatan yang paling menjadi akar kebid'ahan. 3 itu, yaitu dia mengeluarkan teori al-jabr. Jabr itu mengingkari manusia itu punya daya upaya. Kemudian at-ta'dil, menafikan nama dan sifat Allah. Ya, at-ta'dil, al-jabr. Ya, kemudian yang ketiganya adalah al-irja. Jadi pemikiran irja juga yang pertama kali melahirkan adalah Jahm bin Safwan. Ini agak melebar sedikit. Ini gara-gara antum tanya sufi ya Pak. Pertanyaan langsung bisa ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, ini anak punya pengalaman ini fakta nyata. Pernah saya tuh ngantuk dan nyantuk, padahal istirahat cukup. Nah, akhirnya saya sholat malam, sholat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Esok harinya saya tuh menemukan benda yang sangat mengagetkan saya. Di mobil saya itu ada bungkusan tanah. Setelah kita tanyakan kepada orang, wah ini tanah kuburan. Satu lagi, ketika saya tidur ada rasa sakit di sini, tak cari-cari nggak ketemu. 2-3 hari kemudian ketemu, ternyata ada jarum berdiri. Aku udah patah. Dan pertanyaannya, apakah barang-barang yang kelihatan mata tersebut ini bisa dikirim oleh dukun? Iya, oke. Perlu diketahui, ketika orang kena gangguan, itu yang paling terberat kalau keluar besi lancip kayak ujungnya pisau segini. Itu rata-rata keluar itu. Atau kadang palu, kadang silet, kadang beling. Ini semuanya adalah jenis sihir, atau dalam bahasa Jawanya adalah gendam. Dan memang betul, di antara ciri-ciri orang kemasukan jin, entah normal jin itu sendiri nyasar, atau kiriman yang saya sebut dengan jin instalan. Jadi diinstal oleh dukun. Karena jin masuk ke dalam tubuh manusia itu ada lewat 6 cara atau 6 sebab. Yang pertama, sebab pembalasan atas kezaliman kepada manusia. Karena merasa dia dizalimi, entah diganggu apanya, tempatnya ditempati, itu biasanya ganggu. Kalau antum tidak percaya, antum sekarang tempat sampah itu sudah bertahun-tahun di situ. Coba bersihin, gunakan untuk tidur. Kalau nggak diganggu, kalau nggak kuat diganggu. Ini menunjukkan bahwa dia terus, ini tempat saya, ngapain lo tidur di sini? Gitu kan? Terus kemudian kadang dikencing. Makanya Rasulullah SAW, la yabulanna ahadukum fi juhrin. Jangan di antara kalian kencing di lubang. Waqila li Qatadah, ditanyakan kepada Qatadah, kenapa? Li'annahu baitul jin, karena itu rumahnya jin. Itu. Antum pagi-pagi ente kencing itu. Tuh, kurang ajar, kencingin gue. Tapi kita kan nggak tahu. Dan tahu-tahu balas saja. Atau tempatnya dipakai, karena tempat-tempat jin itu lapangan. Makanya kadang anak-anak habis main diganggu. Karena merasa terus di gunung, camping, mendaki.
Kadang-kadang dikerjain, dicekik, pulang, mati. Dan ganggu. Goa, tempat dia istirahat atau mungkin lagi hajatan dia. Ente di sini. Nah, itu. Ini ganggu banget nih orang mana nih. Tuh, ambil tuh bermain tuh. Ini urusin ini. Ngapain? Ini lagi hajatan, wali susah. KUA-nya udah nggak datang lagi. Ya, ibarat kata begitu. Marah dia, sikat. Nah, yang kedua jin usilah. Ya, ada jin yang murni usil. Kalau ini jin enteng. Karena rata-rata ya kelas-kelasnya nggak terlalu berat. Ya kayak manusia itu suka usil kan, ecek-ecek biasanya orang. Udah bacain ayat kursi pergi. Yang ketiga, karena kita dikuasai oleh syahwat. Makanya syaitan itu pintu paling subur ke dalam tubuh manusia itu dua. Al-quwwatul ghadabiyah wal quwwatus syahwaniyah. Kekuatan marah sama kekuatan syahwat. Di mana kita itu lubang di situ, maka marah. Ini masuk. Syahwat masuk. Makanya jin sangat menguasai di dua pintu itu. Makanya kita kalau nggak marahan, kalau nggak dikuasai syahwat, insya Allah. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massaw ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika kesurupan syaitan kemudian berusaha tadzakkaru. Nah, sadar, jangan marah. Sadar, jangan ngikutin syahwat. Maka fa idzahum mubsirun, dia akan sadar kembali, sembuh insyaallah. Itu. Kemudian yang keempat, jin instalan yang tadi dikirim oleh dukun. Dan ini paling berat. Kenapa Pak? Karena dukunnya sudah deal sama kepala kabilannya. Bahkan sudah taken MOU sampai turun-turun. Bahkan taken MOU-nya bukan hanya sekedar saya sama kamu. Tolong anak cucu saya nanti tetap bisa mempertahankan ilmu ini. Makanya ada beberapa dukun turunan. Karena dulu mbahnya sudah kontrak. Dan ini kita temukan. Dan yang selanjutnya kelima adalah jin asmara, jatuh cinta. Nah ini juga lumayan susah. Karena kalau ditanya, kenapa kamu masuk? Ya saya senang. Lu mau urusan apa? Karena pergi. Ini milik saya, ini yang sudah saya ini. Dia senang juga sama saya. Ini juga repot. Nah, yang ketiganya bentuk murni kezaliman si jin itu kepada manusia. Dan kita semuanya dikasih kunci oleh Allah dan Rasulnya lengkap. Ini bukan waktunya ya. Sebetulnya ada tema kalau mau khusus terapi kiat melumpuhkan kekuatan alam gaib itu. Dan insya Allah ini akan saya bukukan di buku saya yang sedang saya tulis, kelanjutan perdukunan berkedok karomah di Indonesia yang dulu. Kita akan bikin konspirasi laskar alam gaib. Nah ini disitulah kita akan bikin bagaimana tips melumpuhkan laskar alam gaib itu. Pertanyaan ya. Sebelum langsung ini ada beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, bagaimana hakikat limbat? Yang kedua, bagaimana hukumnya gelang bio atau kalung bio untuk kesehatan? Sebetulnya Pak, saya tidak mengkhususkan. Intinya, The Master adalah kontes perdukunan Indonesia. Makanya di buku saya, Dunia Klinik dan Perdukunan, The Master adalah kontes perdukunan. Habis itu The Masternya tidak selang-lama hilang, berubah menjadi pertunjukan liar yang bakar-bakarnya. Ini semuanya adalah tipuan. Yukhayyalu ilaihi annahu tas'a. Itu tipuan. Nah, limat juga jenis. Yaitu di antara persyaratannya dia nggak boleh bicara. Itu. Dan kekuatan utamanya sebetulnya di burungnya itu. Alhamdulillah burungnya mutiar kan. Mati kan. Itu. Tapi dia masih eksis terus dan eksis karena itu ada, perlu diketahui di Indonesia itu ada, tolong dijamkan, Persatuan Paranormal Indonesia. Ya, dan subhanallah Pak, ketua umumnya yang dulu yang saya kenal itu profesor doktor. Itu. Sekarang udah ganti lagi. Jadi ada. Dan
mereka itu suka melakukan kontes perdukunan dan kesaktiannya setiap malam Jumat. Legi di daerah Jogja. Itu di sini juga di buku saya perdukunan akan sebutkan itu tentang kontes, jadi kesaktian baru yang didapat mereka itu diatraksikan. Gitu. Terus Gokil. Batu Kiok itu nggak tahu juga, anak belum mendapatkan penjelasan secara. Oh, kalau itu mah tipuan itu. Dan sekarang nggak laku kan? Itu kemana-mana orang kalungan kayak cewek jadinya. Di situ tersapu. Dan sebetulnya orang Indonesia itu lucu, Pak. Duit itu kalau diminta susah, kalau ditipu gampang. Orang Indonesia kalau diminta untuk infak susah. Di masjid paling banyak di Indonesia itu masuk gambar keluar pedang pati murah. Kotak masjid 10 itu pati murah semua gambarnya. Pedang kabeh mau perang orang. Itu makanya kalau mau infak cabut uang yang paling gede di dompet. Itu jangan, Pak, saya itu kalau gede gak ikhlas, kalau kecil ikhlas, Pak. Ya, tapi masjid gak selesai, Pak. Itu masjid gak butuh ikhlas, butuhnya duit. Yang butuh ikhlas siapa? Bapak. Yang dibalik-balik. Jadi masjid butuh ikhlas, kita butuh duit, kebalik. Masjid butuh duit, kita butuh ikhlas. Itu caranya coba cabut dompet yang paling gede. Nah, caranya diatur dong, Dede. Sekarang yang paling gede gue bawa 5 rial umpamanya. Di Indonesia 5.000 cabut. Alhamdulillah lancar. Masuk kota. Lain kali khutbah tabligh tingkatin 10.000 cabut. Alhamdulillah lancar. Tabligh lagi. Coba lagi 20.000 cabut, waduh licin, Pak, susah. Ya udah tunggu kering. Minggu depan cabut, alhamdulillah lancar. Tingkatin 100.000, waduh kok nyambut ringgit sih, Pak. Nah ini dilatih. Makanya ini lucu. Giliran hal-hal yang gak bermanfaat, lancar gitu. Contoh aja ada bapak-bapak di kampung itu nyekolahin TPA anaknya. Udah daftarnya nitip sama tetangganya, Pak, nitip jadi daftarin. Mau kemana? Mancing. Kenalan dong, Pak, sama pengurus datang. Ya, lain kali aja deh. Salam buat Ustaz. Salam. Udah gitu, bayarnya tiap bulan ada. Coba, mau pinter dari mana? Itu. Akhirnya pada nyanyian Yayasan Islam dan Pesantren. Ya dana. Karena kekurangan. Itu nyanyian orang pesantren Islam ya. Ya dana karena kekurangan. Antum lihat, Pak, bagaimana orang Yahudi kemarin membuat innocent octopus. Dalam waktu mingguan, Pak, bukan bulanan, terkumpul 50 juta dolar untuk bikin innocent octopus, untuk menghina Islam aja. Kita itu nanti akhirnya nggak maju. Ya nggak bisa kita ingkari, Islam itu ada kekuatan materi, ada kekuatan rohani. Itu nggak bisa. Mana sekarang antum sholat nggak pakai duit, telanjang nggak pakai pakaian, nggak bisa. Haji nggak bisa, pesantren. Nah disinilah sebetulnya kita itu tinggal mampu. Pak, saya pernah hitung di Indonesia saja itu kalau kita hitung kuburan itu ada 5 juta kuburan. Dan itu dibangun pakai kijing nisam itu, pakai tegel itu keramik. Itu kita hitung rata-rata aja per kuburan 500.000 kali 5 juta berapa? Subhanallah. Itu tuh duit nganggur di atas kuburan. Digigit nggak kena, dimut nggak manis itu. Itu untuk apa? Emang mayitnya adem? Oh, kuburan sama alam kubur juga nggak nyambung di mana? Kuburan bisa di Semarang, alam kuburnya emang di Semarang.
Itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada fenomena yang terjadi setelah kematian Ustaz Uce dengan mendatangi tempat kecelakaannya, doa dan memberikan karangan bunga yang diusulkan pemerintahan Kota Jakarta untuk menjadikan kuburan Uce sebagai cagar budaya. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Iya. Ya, perlu diketahui memang di Indonesia ini umat yang semakin unik. Kenapa? Jangankan si sekelas Uce, Ustaz Jainal, ada ayam lahir kakinya 3 aja Pak, dikultusin. Ada jamur tingkat berapa 3 apa itu, dikultusin, airnya diperes. Ada kembang bangkai aja, bunga bangkai diambil airnya. Dan ini menunjukkan gini aja Pak, antum ciliin dan ini nggak akan berubah sampai hari kiamat. Mana saja umat Islam itu kalau sudah gila kuburan, menunjukkan lemah ilmu sama lemah akidah. Di sepanjang zaman, antum lihat, ketika zaman itu kuat ulama, kuburan nggak akan laku. Ketika lemah ulama, nggak ada ulama, bahkan ilmunya juga lemah, kuburan menjadi kuat. Karena orang itu di dalam hatinya ada kekuatan mistik. Jika tidak diisi dengan yang benar, maka yang muncul salah. Gak bisa Pak, hatta orang ateisme di dalam hatinya, di dalam rohaninya itu ada wilayah kosong yang harus diisi hal-hal yang sifatnya irrasional. Kalau dalam Islam keimanan, ketika mereka tidak ada iman kepada Allah, malaikat dan macam-macam, maka dia akan mencari yang lainnya, yang disebut dalam bahasa khurafat, tahayul, sama apa? Hal-hal yang sifatnya mistis. Contoh saja, saya ketika ke Cina, orang ateisme kan, ternyata muncul keyakinan bis nomor berapa gitu. Jadi bis itu disinyalir dulu terjadi kecelakaan aneh. Ya, atau ada yang cerita. Jadi bis nomor itu sampai hari ini masih dinyatakan legendaris. Karena berapa? Oh bukan, ada bis. Jadi ceritanya bis itu dinaikin oleh seseorang. Ada beberapa orang saja. Malam-malam ada orang nyegat. Orang-orang Cina yang pakai pakaian kuno dulu. Setelah itu naik. Itu. Kemudian ada 2 orang ibu ini ngomong-ngomong sampai tengkar sama orang tersebut. Ya. Akhirnya tengkar punya tengkar itu turun si pemuda itu. Tapi sebelum turun, kamu mendingan turun saja. Kalau kamu nggak turun nanti bahaya, lihat orang belakang. Orang-orang yang pakai belakang itu katanya pakai Cina, kakinya nggak ada, belum ada. Akhirnya beberapa hari ditemukan bis itu masuk ke danau. Anehnya di dalam tangki bensinnya itu bukan isi BBM tetapi darah. Dan ini cerita dari mulut ke mulut, diyakini oleh orang Cina. Padahal katanya ateis. Begitu juga antum lihat di sini kan. Ketika hati mereka itu kosong, tidak diisi iman kepada Allah, malaikat, macam-macam, maka munculnya Nyi Roro Kidul, Mak Lampir, Mak Erot, Mak itu. Ya. Jadi ada di saya ada tahayul itu masuk. Itu. Dengan demikian, sebagai orang Muslim yang kuat adalah meyakini yang benar, hilangkan khurafat. Nah, tentang masalah inilah Pak, memang tantangan dakwah di Indonesia, terutama tantangan ahli sunnati wal jamaah ini berat. Berhadapan dengan multi kultur, multi budaya, multi keyakinan.
Yang tidak kalah pentingnya adalah memang asas Bhinneka Tunggal Ika, apa aja boleh hidup dan berjaya. Itu yang penting satu, apa? Rukun guyub saekro proyo. Yang penting jangan ganggu, yang penting jangan sampai menimbulkan keresahan itu. Nah, kalau menimbulkan keresahan langsung ditembak sesat, walaupun benar. Itu. Nah, kuburan yang ada di Indonesia semuanya eksis karena dijerat dengan pasal cagar budaya. Jika siapapun yang sekarang ini coba melakukan hal itu, wah berat tantangannya. Bukan hanya berhadapan dengan massa, tapi undang-undang, apalagi kalau sudah masuk ke cagar budaya, alias kuburan itu sudah mendapatkan pelindungan dari itu yang PBB, yang bagian masal UNESCO ya, iya. Itu udah nggak bisa lagi, Bapak bisa dijerat undang-undang internasional tentang cagar budaya. Nah ini tantangan kita. Oleh karena itu dakwah yang sahih adalah at-tarbiyah wa tasfiyah. Bagaimana kita sekarang menyadarkan, mengingatkan, mengembalikan mereka kepada jalur, kepada akidah yang hak, akidah yang benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ta'lim, tarbiyah, menanamkan, tasfiyah, menyingkirkan keyakinan-keyakinan. Ya memang ada yang kena, ada yang enggak kena. Ada yang sulit, ada yang gampang. Apalagi seperti ini. Ini kan siraman rohani. Namanya jadi siraman seperti air. Ada yang botolnya luas, dapat air banyak, mulutnya lebar, dapat air banyak. Ada yang mulutnya ciut banget, mulut juga gak kena botolnya PPO. Aduh, mas, balen sudah seambrek ini, tetap aja gak kena. Kenapa? Lalu kayak botol PPO, dia apa-apa, no, ya tetap aja gitu, bulat. Asli nggak boleh. Ini dalilnya, ini resikonya, ini madorotnya, ini bahayanya. Ya udah terserah gue, neraka juga. Ya nanggung, bukan lo juga. Ngapain? Gitu. Ya. Menanam atau mengubur tulang babi di pekarangan rumah untuk benteng dari sihir, gimana hukumnya? Perlu diketahui dalam istilah perkebunan itu ada dua, tumbal sama wadal dalam jawabannya. Tumbal itu biasanya hal-hal yang mencakup hidup dan mati. Jadi bisa paku, bisa silet, bisa apa, ditanam. Kalau untuk penjagaan rumah biasanya ditanam di depan rumah. Kalau untuk perlindungan biasanya ditanam di pojok-pojok, kepalanya kalau sapi di tengah, kakinya pojok-pojok empat. Atau kadang-kadang pakai babi, Pak. Pernah saya menghilangkan tumbal kepala babi, Masya Allah. Sudah dikubur berapa puluh tahun, masih segar itu babinya. Kepalanya baunya, Masya Allah. Oh, udah habis itu kapok saya. Baunya yang ya, itu namanya tumbal. Tapi kalau wadal itu biasanya benda hidup. Kepala manusia dipersembahkan, dilempar di sungai ini, laut ini, berarti itu wadal. Atau biasanya digunakan untuk pembangunan, berarti kepala tersebut harus ditanam di cakar-cakar ayam. Biasanya kalau nggak kepala manusia, kepala kebo, sapi, kambing, ayam, tergantung permintaannya. Tapi biasanya semakin gede persembahan dosanya, maka semakin tinggi juga bantuannya. Itu saja antara tumbal dengan wadal. Ada juga untuk melindungi dari pencuri. Dulu yang dimiliki oleh buyut saya ya, mbahnya bapak saya itu, kalau ada maling selalu nggak bisa masuk. Ima nggak nemu tempat itu pintunya, atau setiap mau action ada orang. Tahu-tahu nongol gitu kan, aduh ada orangnya nih, malingnya balik, ada kalau udah nggak ada orangnya, itu tumbal biasanya. Yang ya otomatis di situ seperti gini loh Pak, sajen untuk mengundang jin hadir terus, itu jin berarti, yang hadir itu, yang nongol itu jin sebetulnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita belajar salah, kemudian ada pengobatan secara syar'i yaitu ruqyah. Tapi di balik ruqyah itu ada hal-hal yang misalkan subhat, di antaranya adalah
memukul-mukul, kemudian berdialog dengan jin. Bahkan ada ikhwan yang mengatakan kita bisa berdakwah dengan jin. Dengan sejati bahwa berita kesolehan adalah perlu isnad, riwayat, gitu loh. Apakah kita ada batasan untuk mempercayai ucapan jin? Karena dalam Abu Hurairah ketika menjaga zakat juga jin itu benar, tapi Rasulullah mengatakan adalah kadzab. Yang kedua, dalam kitab disebutkan dalam juz 1, apakah benar gitu? La tataqubrul musliman illa sayatahu. Jazakallahu khairan. Perlu diketahui bahwa cara meruqyah ingin saya sampaikan yang dilakukan Rasul. Pernah Rasulullah SAW, ini kisah dari Utsman ibnu Abil As. Ista'malani Rasulullah SAW ala ta'ib. Saya pernah dijadikan amil, berarti petugas untuk ngurusin umat Islam masuk zakat ke Taif. Kemudian kesyaitan mengganggu saya sampai saya la adri kam musalli. Subhanallah, la adri kam musalli, saya nggak tahu berapa sholat. Berarti maju. Di dalam rapat lain, la adri mada aqra. Dalam rapat lain, nasitu al-baqarah, saya lupa al-baqarah. Maka Rasulullah SAW ketika kedatangan Utsman ibnu Abil As, na'am ya Rasulullah, apa yang menyebabkan datang ke saya? Ya Rasulullah, saya suka sholat, tapi gak sadar berapa rakaat. Dalam riwayat lain, Quran saya sering kacau hafalannya. Rasulullah mengatakan, udnu, coba dekatkan ke saya. Fajlastu ala batini qadamayya, saya duduk di atas telapak kaki saya. Fadaraba sadri biyadihi, kemudian Rasulullah memukul dada saya. Berarti di sini memang betul pukulan itu jenis daripada jenis ruqyah. Makanya Syekhul Islam menyampaikan pernah saya pukul sampai 300. Terkadang harus dipukul 300 lebih. Ya, dipukul. Kenapa? Karena memang tempatnya jin itu sesuai dengan gangguannya. Berdasarkan umumnya hadis Rasulullah, inna syaitana yajri bi bani adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Maka jin yang suka marah-marah itu di sini, kepala. Itu. Makanya antum ruqyah pencet sini, itu teriaknya nggak akan keluar. Nah, yang suka was-was lupa di sini, dipencet atau dipukul sampai di ruqyah di sekitar dada. Itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau orang yang sudah diganggu dengan impotensi, itu ada gangguan sihir itu di kanan kiri ini kita. Kadang-kadang berpindah ke sini. Nah, kadang juga di daerah sekitar sini. Ini tempat-tempat jin. Inna syaitana yajri bi bani adam majrad dam. Nah, yang akhir adalah di punggung. Makanya di antara penyembuhan adalah di bekam, karena bersama darah yang kotor, sihir-sihir dan jin-jin jahat tersebut. Dengan demikian tidak salah kalau ada orang memukul, karena Rasulullah memukul dan memang was-was itu di dada, dipukul. Dan Rasulullah mengatakan, ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Terkadang mengatakan, ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah, sudah pergi. Terus kemudian ini yang kedua, jadi langsung suruh keluar. Tapi kalau memang dialog macam-macam, nanyain, ada kadang, kamu tinggalnya di mana? Kamu udah nikah tuh belum? Anakmu berapa? Ini mau sensus apa ya mas? Itu, ini yang nggak benar. Kita tirukan aja sama Rasulullah, ya. Karena Rasulullah SAW belum nggak sampai baca baru ngomong, keluar aja udah ngacir itu cing. Karena memang takut.
Makanya kesolehan seorang ruqyah itu penting. Rasul belum baca apa-apa, keluar. Itu, ana Rasulullah, saya utusan Allah, udah pergi. Itu. Kemudian ini juga kisah Imam Ahmad hanya dikasih apa? Sabar. Dan Imam Ibnu Taimiyah itu kalau ruqyah pun terpaksa membaca hanya satu ayat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Itu. Dan tolong diucapkan ciri-ciri orang yang kena jin atau sihir itu biasanya gampang ngantuk. Baca Quran belum selesai baca. Tapi anehnya kalau nonton bola awet. Itu. Tahajud nggak pernah bangun, piala akhirat nggak pernah bangun, piala dunia bisa bangun. Ini syaitan. Dan syaitan itu mengganggu sesuai dengan kondisinya dia juga. Antum lihat, syaitan yang malas sholat masuk ke orang, bikin orang malas sholat, anti sholat. Simple. Masuk ke tubuh manusia, anti sodako, anti zakat. Jin yang sekarang ini malas puasa, anti puasa. Jin yang sekarang ini nggak mau poligami, ya anti poligami. Nah itu yang anti poligami perlu diruqyah, karena bisa kesurupan, bisa kena jin, gangguan. Ruqyah aja. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Itu tadi ada kuburan Ya, itu sebetulnya hadis Rasulullah SAW yang diberikan kepada Ali ketika diberikan tugas, ya Ali, la tada qabran musyrifan illa sawaitah wa la timsalan illa kasarta. Jadi tidaklah ada musyrik, kuburan musyrik itu meninggi, bahkan sampai dibikinkan cukup besar, itu bukan hanya dipangkas dan dikembalikan secengkam. Ini perintah Rasul. Jadi kalau ada sekarang merubah, itu bukan menghancurkan tetapi menata. Terus kemudian timsal yaitu patung itu harus dihancurkan. Dan ini juga nggak benar kalau patung yang nggak boleh itu kalau disembah, kalau nggak disembah nggak apa-apa, dipajang di rumah. Karena Rasulullah mengatakan fa'innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun wala kalbun. Surah saja nggak masuk, apalagi patung. Ini permasalahannya. Silakan yang lain. Ini ada pertanyaan yang kita belum langsung. Kalau apa bedanya dukun dan kiai? Kalau dukun sudah jelas, kalau kiai yang menjadi dukun bagaimana? Dia rajin puasa, sholat, tahajud, dan sebagainya. Memang di Indonesia itu membedakan orang 4 lebih sulit daripada membedakan 4 orang. 4 orang maling, copet, rampok, sama koruptor. Gampang. Maling ialah, copet ialah, rampok ialah, koruptor ialah, walaupun sama-sama ngeplang duit orang lain tanpa dasar hak. Tapi kalau ini 4 repot. Dukun, paranormal, kiai, orang pinter. Repot Pak. Kita katakan dukun, kiai, haji 7 kali, punya pesantren, surbannya panjang, ceramahnya Masya Allah. Ternyata kalau jam 9 sampai 11 praktek itu. Dan coba bayangkan air segini ini kan paling di Indonesia 3.000, dari kiai cuma ditipu 30. Itu apa namanya, minyak wangi yang Hajar Aswad, Masya Allah. Kalau senaknya apa, Masya Allah, itu bisa 35, padahal ini cuma 3 real. Timpuk. Makanya ada salah satu acara biasa dilakukan di puncak. Itu Masya Allah, semua yang datang itu kan ratusan ribu sampai jutaan, 1 juta, itu minta air semua. Akhirnya apa? Kiainya kecapean ludah. Akhirnya sekolah diludahin sekali. Udah, ambil insya Allah manfaat. Iya, udah. Kalau niupin satu-satu berapa orang? Biasa kehilangan diri kehabisan cairan. Siapa yang nyuruh? Terus kemudian
yang aksi tabaruk dengan cium tangan itu Pak, itu nanti biasanya minta cium tangan, itu ulang-ulang. Coba ratusan ribuan jamaah pakai infeksi itu. Nah ini hal-hal yang seperti ini harus diperangi, karena inilah bibit semuanya runutannya ketika kita menyampaikan akidah yang sahih. Karena ini semua rentetan. Anehnya ada acara yang bagus di salah satu televisi dilawan habis-habisan, alasannya katanya itu acara Wahabi. Ya silakan. Ini pertanyaan, saya pernah mendengar doa di Masjidil Haram seorang habib, Allahumma ighfir lil muslimin fi sunni fil Iraq fi kulli makan. Yang saya tanyakan, apakah sufi itu sesat? Apakah sufi itu sesat? Ya, antum tanya orangnya apa acaranya. Kalau orangnya namanya sufi, kalau acaranya namanya tasawuf, ya gitu kan gitu. Kalau orangnya sekarang sesatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan keyakinan dia. Kalau tasawufnya Ghazali beda dengan tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halash dan Ibnu Arabi. Ya, karena kesesatan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kebaikan juga bertingkat-tingkat. Orang beriman bertingkat-tingkat enggak? Sama. Ketika orang baik bertingkat-tingkat, maka orang jelek juga bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Tapi secara umum, tasawuf itu dibagi menjadi dua. Tasawuf yang versinya tasawuf Ghazali, yang ketika sampai pada tingkatan spiritual, maka Allah menunggal sifat-sifatnya. Tapi Al-Halas dan juga Ibnu Arabi dan Abu Yazid Al-Bustami yang menunggal adalah zat Allah. Tapi dua-duanya sesat. Tapi sesatnya bertingkat-tingkat. Itu. Ada pertanyaan langsung? Iya. Ustaz. Iya. Antum kayaknya kena jin. Ada habis ngaji saya. Ya silakan. Dengerin Pak. Ini Pak Ustaz, Assalamualaikum dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita tidak boleh bekerja sama dengan jin. Iya. Nah, dimana sebagian orang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman itu bekerja sama dengan jin, dan itu bisa diperintah begitu pula dengan kiai atau Cukup. Cukup, itu aja. Iya, bagaimana kita menanggapi itu? Pertama, dia bukan Nabi Sulaiman kan? Duduk. Apa samanya? Ada orang kadang gini Pak, persis seperti ini juga. Maksudnya istidlalnya. Kenapa kita nggak boleh membuat bid'ah sehingga hasanah? Umar aja. Nah, samanya apa itu sama Umar? Nah ini begitu. Nabi Sulaiman aja boleh kerja sama masjid. Kenapa kita nggak boleh? Apa samanya itu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman diberikan kekhususan oleh Allah dengan lewat doa yang dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Sampai Rasulullah ketika depan sholatnya dilalui ibrit dicekik, Rasul katakan, demi Allah, kalau bukan karena tidak enak sama doanya Nabi Sulaiman, aku akan tali di tiang masjid dibuat main anak-anak di pagi hari. Cuman kan udah gak enak sama doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di, di antaranya la yanbaghi li ahadin ba'di, menaklukkan jin. Nah, sekalian aja di sini yang lebih lucu lagi, ada buku, mungkin antum sudah pernah baca, judulnya Borobudur ternyata bikinan Nabi Sulaiman. Usut punya usut, ternyata ini bukan bikinan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu asalnya ternyata bukan di Palestina Pak, di Jogja. Dan Ratu Balkis itu bukan dari Yaman, tapi dari Boko, Ratu Boko yang ada di mana?
Di mana? Wonosobo. Nah, Wonosobo itu dari kalimat sabak. Jadi sabak itu bukan di Yaman. Sabak itu ada di Wonosobo. Itu. Nah, sabak itu aslinya bukan dari kalimat Arab. Sabak itu dari kalimat sobo. Sobo itu didatangi. Karena di Wono itu apa? Hutan. Hutan di situ ada tempat untuk penyembahan matahari. Sering disobo. Sobo itu didatangi orang-orang, sehingga disebut sejak itu Wonosobo. Rajanya Ratu Woko. Bahasa Al-Qur'annya Balqis. Ini namanya ilmu cok gali cok digali-gali cocok. Kotak gade gado. Nah, stupa yang di atas itu dipindah Nabi Sulaiman dari Woko ke Jogja, plak gitu. Yang repot nyari burungnya mah. Nah, ini lanjutin untuk nambahin aja. Bahwa buku itu nggak benar. Ini tinggal 10 menit lagi nih kajian ini. Silakan. Sampai jam 11 saja. Nanti setelah itu, setelah kajian ini, tolong ikhwah semuanya ada beberapa pengumuman dari panitia. Jadi jangan dulu kemana-mana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang di Indonesia ini marak dengan caleg artis dan termasuk juga ustadz yang dari artis yang Allahyarham ya insyaallah. Dan ini menurut kami, kita itu kurang seorang figur yang bisa dijadikan tauladan, sehingga masyarakat kita itu mencari orang-orang yang terkenal yang sebenarnya secara keilmuannya mungkin tidak pantas gitu. Gimana ini Ustaz menanggapi? Baik. Memang gini Pak, di Indonesia ada fenomena ustaz dengan artis, atau artis dengan ustaz, atau artis mustad, ustaz ngartis, itu, oke. Atau dalam bahasa simpelnya ustaz gaul. Sebetulnya Pak, kita menganalisa dari sisi figur juga tidak. Ini adalah korban media. Sebetulnya siapapun yang diangkat oleh media rata-rata sukses dalam konteks mencari ketenaran. Tapi tolong dicamkan, dakwah itu bukan mencari popularitas dan ketenaran. Kalau itu yang dicari seorang ustaz, kalah sama Tom Jerry atau Teletubbies. Teletubbies lebih terkenal. Dan Tom Jerry, kelas internasional. Siapa yang gak kenal Tom Jerry? Ya, bukan. Apalagi Ipin Upin. Kalau itu yang dicari dari subhanallah, lebih kalah dengan Ipin Upin, Tom Jerry sama Teletubbies. Nah, kalau memang begitu, di sela-sela media rajin mengangkat ustadz-ustadz karena ustadz yang benar-benar kapabel dibunuh lewat perang teroris. Makanya sebetulnya Pak, ada perang yang dijalankan dua-duanya untuk membunuh. Liberalisme untuk membunuh karakter Islam, dan terorisme untuk membunuh karakter figur Islam. Dan kalau sudah mati bareng-bareng, siapa yang dicari? Alternatif. Nah ini nih baru, ngapain ustaz keras-keras begitu, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, haram, kapan halalnya? Nah ini nih bagus ya. Jadi ustaz-ustaz yang berkapabel, tokoh-tokoh yang kapabel dibunuh dengan aksi terorisme, sehingga dikesankan pokoknya yang ini Islam, yang ini Wahabi, yang jenggot itu keren, radikal, fundamental. Nah ini aja deh, Islam yang ini nih bagus, halus, aduh lembut, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya Ustaz. Itu mana? Cuma itu mana? Jamaah.
Ustaz yang begini susah berkembang. Terus kemudian dibunuh lewat liberalisme. Liberalisme itu membunuh Islam murni. Artinya karakter Islam yang benar-benar asli sahih sudah tidak dipakai orang. Ini aja ya. Islam itu gak usah kerek-kerek. Ini aja semua boleh, semua masuk surga. Ya, udah. Ini Islam pilihan kita. Sama orang Kristen kan saudara kita, Yahudi juga saudara kita. Kadang-kadang dalamnya mematikan. Orang mengasih minum anjing aja masuk surga, nyayangi orang Yahudi aja nggak boleh, gimana ceritanya? Emang orang Yahudi lebih hina daripada anjing? Nah gitu, logika. Sehingga liberalisme diangkat untuk membunuh karakter ajaran Islam, dan terorisme diangkat untuk membunuh figur Islam. Sehingga muncul sekarang ajarannya liberalisme, ustadznya ada pendapat Pak Ustaz Zaid tema tentang kitab Al-Hikam. Ya. Hadirin sekalian, kitab Al-Hikam ini karangan Athaillah. Athaillah itu jamaah penggemar utamanya Abu Yazid Al-Bustami. Akidahnya otomatis wahdatul wujud yang tadi Allah manunggal dengan demikian ini kitab sangat berbahaya, dan kalau kita tidak percaya kita kaji, kita bedah isinya apa itu. Oleh karena itu Al-Hikam karya Athaillah ini merupakan kitab tasawuf yang lebih ke arah, kalau mereka istilahnya tasawuf ekstrem kiri, Abu Yazid dan Al-Ghazali ekstrem kanan, atau ada yang istilahkan tasawuf positif sama tasawuf negatif. Positif Abu Hamid Al-Ghazali, negatif Abu Yazid. Semuanya nggak ada yang positif negatif, yang ada cuma baterai. Kayaknya sudah ya selesai pertanyaannya. Saya kira begini Pak, apa masih ada? Membahas ini nggak ada selesai. Sini ada. Saya insya Allah bulan Juni tanggal 22 datang ke sini. Insya Allah kita akan bahas tentang melumpuhkan makar laskar iblis. Belum jadi. Kita coba aja. Insya Allah. Jazakumullah khairan atas keterangan yang dijelaskan Ustaz kita ya, tentang fenomena perdukunan di Indonesia. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui, kita terjaga ketauhidan kita dan tidak termasuk orang yang melakukan atau jelek akidahnya. Itu saja mungkin yang bisa kita dengar dalam tabligh akbar ini. Dan untuk ikhwah semuanya, tolong setelah pengajian ini jangan dulu keluar. Ada pengumuman dari panitia. Saya ada pengumuman juga nih dari Ustaz ya. Saya mohon tenang ya. Jadi ada kabar gembira di Jabodetabek, sudah ada TV resmi UHF, jadi antena rumah, yang itu TV komunitas dengan jarak 15, insya Allah nanti kita akan maksimalkan sampai 25 kilo. Itu TV IHBS TV Ibnu Hajar Boarding School kita dari sekolahan ini lebih kepada versi pendidikan. Di samping ada Ahsan TV, ada Insan TV, ada Rojak TV, tapi sampai hari ini belum mendapatkan izin. Alhamdulillah kita kemarin sempat dekat dengan Menko Info, sehingga kita diberikan satu kesempatan. Alasannya apa? Sampai hari ini kelompok Islam yang mengajukan TV komunitas nggak ada. Dalam waktu bersamaan aja Pak dengan Ibnu Hajar, yang non muslim itu 6, yang Islam cuma 1. Nah, oleh karena itu, karena ini sifatnya TV komunitas, nanti juga dengarin dulu.
nanti juga kita akan streaming dan dimohon dukungannya ikhwan sekalian, terutama dari sisi sporting, terutama bila ada mungkin ya tidak ada lagi siapa yang menentang, tapi kita coba untuk kita kemas TV untuk orang awam, bukan untuk konsumsi kita, insya Allah, dan lebih bernuansa pendidikan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memberikan dukungan materi, nanti kita akan SMS rekeningnya lewat Ustaz Nuruddin. Insya Allah mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan dari sini sehingga tayang seperti TV yang lain lah gitu. Demikian, assalamualaikum.